Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk belajar kertas kerja di perusahaan jasa yang merupakan materi pelajaran ekonomi kelas 12 SMA. Setelah menyusun neraca saldo, kemudian melakukan penyesuaian terhadap beberapa akun, maka diperlukan pembuatan kertas kerja atau worksheet atau biasa juga disebut neraca lajur sebagai alat bantu menyusun laporan keuangan. Pengertian kertas kerja. Kertas kerja atau neraca lajur adalah selembar kertas berkolom-kolom yang dipergunakan untuk membantu menggabungkan seluruh data akuntansi pada akhir periode akuntansi. Kertas kerja berfungsi sebagai alat bantu dalam menyusun laporan keuangan. Sedangkan tujuan penyusunan kertas kerja yaitu A. Untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, B. Menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian sehingga merupakan persiapan sebelum menyusun laporan keuangan yang formal. C. Mempermudah menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Kita lanjutkan. Bentuk kertas kerja, ada nama perusahaan, ditulis judulnya kertas kerja, per tanggal, ini pembuatan kertas kerja biasanya pada akhir periode. Kolom pertama nomor akun, diisi dengan nomor akun yang sesuai. Berikutnya kolom kedua nama akun, diisi dengan nama-nama akun yang dipergunakan. Kolom ketiga neraca saldo, berisi debit dan kredit. Ini adalah dengan memasukkan saldo-saldo yang terdapat dalam neraca saldo ke kolom neraca saldo. Yang B, memasukkan jurnal penyesuaian ke dalam kolom penyesuaian. Yang C, mengisi kolom neraca saldo disesuaikan dengan cara menjumlahkan atau mencari selisih antara kolom neraca saldo dengan kolom penyesuaian. Jika sejenis, misal debit bertemu debit atau kredit bertemu kredit, maka akan dijumlahkan dan ditulis di kolom yang sejenis. Sedang jika berbeda jenis, misal debit bertemu kredit atau kredit bertemu debit, maka akan dikurangkan dan hasilnya ditulis di kolom yang angkanya lebih besar. Yang D, memindahkan jumlah yang ada dalam kolom neraca saldo ke dalam kolom laba rugi dan kolom posisi laporan keuangan atau neraca. Untuk akun nominal atau laba rugi, yakni akun pendapatan beban, harus dipindahkan ke kolom laba rugi. Sedangkan untuk akun real, yakni aset, harta, liabilitas, utang, dan ekuitas atau modal yang berasal dari neraca saldo disesuaikan, dimasukkan ke dalam kolom laporan posisi keuangan atau neraca. Selanjutnya, E, menjumlahkan kolom laba rugi dan posisi keuangan atau neraca. 1. Jika dalam kolom laba rugi lebih besar sebelah kredit, maka selisih akan ditulis di kolom debit sehingga hasil akhir akan balance atau seimbang. Kondisi ini berarti laba. Dan pada kolom posisi keuangan selisih akan ditulis pada kolom kredit dengan angka yang sama. 2. Jika dalam kolom laba rugi lebih besar sebelah debit, maka selisih akan ditulis di kolom kredit sehingga hasil akhir akan balance atau seimbang. Kondisi ini berarti rugi. Dan pada kolom posisi keuangan selisihnya akan ditulis di dalam kolom debit dengan angka yang sama. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh pembuatan kertas kerja. Buatlah kertas kerja jika diketahui neraca saldo dan jurnal penyesuaian sebagai berikut. Ini adalah neraca saldo yang digunakan seperti ini. Ada kas, piutang usaha, perlengkapan kantor, sebelah debit muka, peralatan kantor, sebelah debit, akumulasi peralatan kantor, utang usaha, modal dimas, sebelah kredit, brief dimas debit, penempatan jasa kredit, bahan gaji, bahan listrik telepon, bahan servis sebelah debit, terus jumlah debit dan kreditnya sama yaitu 31.900.000. Untuk membuat jurnal penyesuaian berdasarkan data penyesuaian yang terjadi. Data yang digunakan untuk membuat jurnal penyesuaian adalah sebagai berikut.
Baik, kita sambil mengulang pelajaran kemarin. A. Berdasarkan hasil penilaian akhir, nilai perlengkapan yang tersisa sebesar 25.000. Bagaimana membuat jurnal penyesuaiannya? Kita lihat pada neraca saldonya bahwa perlengkapan kantor adalah 100.000, sedangkan sisanya adalah 25.000. Maka yang terpakai adalah 100.000 dikurangi 25.000, yaitu 75.000. Maka di dalam jurnal penyesuaiannya nanti perlengkapan kantor yang pada posisi debit akan dipindah ke posisi kredit dengan angka 75.000. Ini yang terpakai. Kawannya adalah beban perlengkapan kantor 75.000 juga. Untuk B, peralatan kantor disudutkan sebesar 5%. Harga perolehan peralatan kantor di neraca saldo adalah 4 juta. Sedangkan data jurnal penyesuaian menyebutkan disusutkan sebesar 5%. Maka jumlah yang disusutkan adalah 4 juta kali 5% menjadi 200.000. Sehingga di jurnal penyesuaiannya nanti beban penyusutan peralatan di sebelah debit 200.000, akumulasi penyusutan peralatan kantor 200.000 sebelah kredit. Maaf, ini harusnya agak ke bawah ya. Selanjutnya yang C, sewa sebesar 2.400.000 untuk masa 1 tahun terhitung bulan Mei 2019. Sewa 1 tahun di neraca saldo adalah 2.400.000 dengan akun sewa dibayar di muka sebelah debit. Jika terhitung mulai bulan Mei 2019, berarti sewa yang sudah terpakai hingga bulan Desember pada saat pembuatan jurnal penyesuaian adalah 8 bulan, mulai bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Sehingga jurnal penyesuaiannya adalah 8/12 kali 2.400.000 sebesar 1.600.000. Dengan akun yang digunakan adalah akun sewa dibayar di muka sebelah kredit 1.600.000 dan kawannya adalah beban sewa sebelah debit 1.600.000. Kenapa di jurnal penyesuaian sewa dibayar di muka sebelah kredit? Karena di neraca saldo akunnya adalah akun sewa dibayar di muka sebelah debit. Lanjutkan yang D, gaji karyawan yang belum dibayar sebesar 300.000. Gaji yang belum dibayarkan akan menjadi utang gaji. Utang gaji bertambah sebelah kredit 300.000. Kawannya adalah beban gaji sebelah debit. Terakhir E, bunga yang masih harus diterima sebesar 75.000 masih harus diterima menjadi piutang bunga sebelah debit karena bertambah sebesar 75.000. Kawannya adalah pendapatan bunga sebesar kredit 75.000 juga. Baik, bagaimana prosedur untuk membuat kertas kerja? Yang pertama adalah mengisi neraca saldo. Caranya adalah dengan memindah seluruh nomor akun, nama akun, jumlah debit dan kredit pada neraca saldo langsung dipindah tanpa merubah nama, nomor akun, jumlah dan posisi ke kolom nomor akun, nama akun, dan neraca saldo di kertas kerja. Semuanya langsung dipindah tanpa ada perubahan sama sekali. Kita cek kas 15.000 debit, maka di sini juga kas 15.000 debit. Beban sebelah serbi debit 25, di sini juga harus beban sebelah serbi debit 25. Selanjutnya adalah kolom penyesuaian. Caranya adalah dengan memindah akun-akun pada jurnal penyesuaian ke dalam kolom penyesuaian. Kita lihat pertama akun beban perlengkapan kantor debit 75. Kita lihat dulu di sini yang di atas waktu pemindahan awal di neraca saldo akun beban perlengkapan kantor. Kita lihat ya, karena tidak ada maka menulis di bawahnya yaitu nomor akun 515 beban perlengkapan kantor diisikan di kolom penyesuaian yaitu debit 75. Ini sama debit 75, sini harus debit 75. Akun berikutnya perlengkapan kantor kredit 75. Kita lihat dulu di sini yang di atas yang pemindahan dari di neraca saldo
Ya, perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor ada, berarti tinggal kita masukkan kredit 75. Di sini kita masukkan kredit 75. Berikutnya, akun beban penyusutan peralatan debit 200 dengan nomor akun 516. Di sini di atas tidak ada, maka ditulis di bawahnya nomor akun 516, nama akun beban penyusutan peralatan, sebelah debit 200. Berikutnya akun akumulasi penyusutan peralatan kantor kredit. Kita lihat di sini, oh sudah ada, berarti tinggal dimasukkan 200 sebelah kredit. Berikutnya beban sewa debit 1.600.000. Beban sewa di sini tidak ada, berarti harus nulis di bawahnya yaitu beban sewa 1.600 sebelah debit. Selanjutnya sewa dibayar di muka kredit 1.600. Di sini sewa di muka sudah ada, berarti tinggal dituliskan 1.600 sebelah kredit. Berikutnya beban gaji. Beban gaji ini sudah ada, beban gaji tinggal di kolom penyusunan dituliskan sesuai dengan jumlahnya yaitu 300 sebelah debit. Berikutnya utang gaji 300 juga sebelah kredit. Di sini belum ada, berarti ditulis lagi di bawah utang gaji 300 sebelah kredit. Terakhir piutang bunga debit. Di sini tidak ada, berarti tulis dulu piutang bunga 75. Pendapatan bunga kredit 75 tidak ada, berarti ditulis pendapatan bunga 75. Selanjutnya jumlahnya debit dan kredit ditulis harus sama ini. Selanjutnya kita mengisi kolom neraca saldo disesuaikan dengan cara melihat neraca saldo dan penyesuaian. Jika jenis posisinya sama ditambah, jika jenis posisinya berbeda dikurangkan. Misalkan kas 500.000 debit, di sini tidak ada, berarti dianggap 0, berarti neraca saldo disesuaikan tinggal ditulis 15.000. Piutang usaha 9.000, di penyesuaian tidak ada, berarti tetap 9.000. Perlengkapan kantor neraca saldo 100 di debit, penyesuaiannya 75 kredit. Karena ini berbeda maka dikurangkan atau disisihkan 100.000 dikurangi 75.000, maka DNSD-nya atau neraca saldo disesuaikannya 25. Sebelah mana? Sebelah debit karena lebih besar yang debit. Sewa dibayar di muka neraca saldo 2.400, penyesuaiannya 1.600. Karena ini berbeda harus dikurangkan. 2.500 kurangi 1.600 adalah 800. Ini dimasukkan sebelah debit karena lebih besar yang debit. Peralatan kantor 4.000, di misalnya tidak ada, berarti langsung dipindahkan 4.000. Berikutnya akumulasi penyusunan peralatan kantor, saldo neraca saldonya 40 kredit, penyesuaiannya 200. Karena posisi jenisnya sama, berarti tinggal ditambahkan 40 tambah 200 yaitu 240. Utang usaha kredit 360 ini tidak ada, tinggal dipindah. Modal dimas langsung dipindah, brief dimas langsung dipindah, pendapatan jasa juga langsung dipindah. Sekarang beban gaji di neraca saldo 1.100 debit, penyesuaian 300 debit, karena ini sama, posisinya sama, ditambahkan menjadi 1.400 debit. Beban listrik dan telepon, beban sebelah sepi tidak ada, langsung dipindahkan. Jumlah yang ini tidak perlu ditulis lagi. Berikutnya beban pelanggan kantor, di penyesuaian tinggal dipindah, di neraca saldo disesuaikan. Debit, beban penyusutan peralatan debit tinggal dipindah, beban sewa 1.600 juga tinggal dipindah, utang gaji 300 kredit juga tinggal dipindah sebelah kredit, utang bunga tinggal dipindah sebelah debit, pendapatan bunga langsung dipindah. Selanjutnya dijumlahkan antara debit dan kredit, ini harus sama. Baik, berikutnya kita lanjutkan. Sekarang untuk mengisi kolom laba rugi adalah berdasarkan kolom neraca saldo disesuaikan, diisi dengan akun nominal, yaitu akun pendapatan dan beban. Berarti yang dimasukkan dalam kolom laba rugi hanya akun pendapatan dan beban saja. Maka kita lihat di sini di akun pendapatan dan beban, ya ini pendapatan jasa kredit 8.260, maka dipindah di kolom laba rugi 8.260. Selanjutnya beban gaji, beban listrik, telepon, beban servis juga dipindah sebelah
debit, langsung dipindah sebelah debit. Beban lapangan kantor, beban usaha peralatan, beban sewa juga dipindah. Pendapatan bunga sebelah kredit juga dipindah. Selanjutnya untuk kolom posisi keuangan atau kolom neraca diisi dengan akun real, yaitu akun harta, utang, dan modal, atau di luar akun pendapatan dan beban. Kas, piutang, perlengkapan kantor, sewa dewi muka, peralatan kantor, akumulasi penggunaan kantor, utang, modal, ref langsung dipindah. Selanjutnya utang gaji langsung dipindah dengan posisi atau jenis debit dan kredit yang sama. Selanjutnya kolom laba rugi sebelah debit dijumlah, kolom kredit dijumlah. Maka ketika jumlah kolom kredit di laba rugi ini lebih besar, maka akan menjadi laba. Labanya sejumlah selisih dari kolom kredit dikurangi kolom debit. 8.335 dikurangi 3.375, yaitu 4.960, dimasukkan di kolom debit. Ini merupakan labanya. Selisih antara kolom kredit dan kolom debit ini menjadi laba, dimasukkan di kolom debit, sehingga hasil akhirnya ketika dijumlahkan akan seimbang. Posisi laba ini terjadi karena jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah beban. Selanjutnya adalah menjumlahkan kolom debit di kolom neraca. Dijumlahkan hasilnya 29.100, yang kredit dijumlahkan juga 24.140. Ini berbeda. Ketika ini diselisihkan, maka hasilnya akan sama pada kolom debit yang menunjukkan laba, tapi hanya berbeda posisi. Kalau laba di kolom laba rugi ini ada di posisi debit, maka laba di kolom posisi keuangan atau neraca berada di kolom sebelah kredit, sehingga jumlah akhirnya ketika dijumlahkan akan tetap sama. Demikian pembelajaran pada kesempatan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.